Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua apa kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat Ustazah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita diberkahi oleh Allah dalam semua urusan kita, dimampukan untuk menyempurnakan amanah-amanah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita sempurnakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Hari ini kami memberi judul presentasi saya, mewaspadai strategi kaum Sodom merusak generasi. Tapi kita tidak hanya berhenti pada membahas bagaimana strategi kaum Sodom itu melakukan kerusakan, tetapi kita akan lanjutkan sampai bagaimana kemudian kita melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu melakukan perlindungan terhadap generasi dengan menggunakan perspektif Islam. Nah, apa yang nanti akan kita sampaikan itu berawal dari sebagai prolog. Saya akan mulai dari mengapa bahasan ini penting, lalu berikutnya nanti kita akan masuk mencoba membaca bagaimana Al-Quran berbicara tentang kaum Lut. Maka dari situ kemudian kita bisa menemukan ternyata apa yang hari ini menjadi strategi kaum Nabi Lut itu diduplikasi oleh kaum Sodom atau kaum homoseksual hari ini, yang kemudian mereka pakai untuk melakukan kerusakan. Maka di bagian ketiga kita akan mendetili bagaimana strategi yang mereka ambil, dan sebenarnya itu sama dengan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut sebelumnya. Lalu yang di bagian terakhir kita akan membahas tentang bagaimana strategi perlindungan terhadap generasi yang harus kita lakukan. Nah, sebagai prolog atau pendahuluan, mengapa bahasan ini penting? Ibu-ibu, kalau kita hari ini rasanya sudah tidak lagi sulit untuk kita itu menemukan berita-berita, meskipun itu peristiwanya terjadi dari berbagai sudut belahan bumi mana, itu rasanya hari ini itu bukan menjadi sesuatu yang sulit untuk kemudian kita juga mengetahuinya. Termasuk kalau misalkan kasus kerusakan yang dilakukan oleh kaum LGBT ini atau kaum Sodom ini, salah satunya, kalau kita mau googling, mau kita cari sumbernya, itu kita batasi saja di bulan Januari sampai Juni 2026, maka kita akan temukan itu di Indonesia ada berapa banyak kasus, di berbagai belahan dunia juga banyak sekali yang sempat viral terjadinya itu di Inggris, tetapi sampai di sini ya viralnya itu adalah karena sangat kejinya mungkin akhir-akhir ini adalah apa yang dialami oleh bayi Preston usia 13 bulan yang diadopsi oleh sepasang gay, yang alasan mengadopsinya adalah sebagaimana lisan-lisan mereka selalu mengatakan begitu ya, yang humanis dan seterusnya, bahwa mereka itu ingin membentuk keluarga yang bahagia, yang penuh kasih sayang, yang utuh. Wah, begitu ya. Ada dua orang tua yang meskipun sebenarnya sesama lelaki tapi akan berperan sebagai kedua orang tua bagi bayi yang kemudian mereka adopsi tersebut. Nah, jadi di situ bayi Preston itu yang terjadi adalah si orang tua adopsi dari bayi Preston ini kan bertingkah seperti mengalami kesedihan luar biasa karena bayi Preston itu meninggal. Dia bergaya waktu di rumah sakit itu mengatakan seperti memukul-mukul dirinya, itu seperti merasa sangat menyesal karena telah lalai menjaga sehingga akhirnya meninggal bayi itu karena tenggelam atau apa gitu ya yang dia gambarkan. Tapi ternyata ketika kemudian dilakukan otopsi, bayi Preston ini itu mengalami kekerasan
luar biasa di seluruh tubuhnya, termasuk juga tanda-tanda kekerasan seksual ya, baik itu di kelaminnya maupun di mulutnya sampai ditemukan sperma di dalam paru-parunya. Jadi ternyata bayi ini bukan diadopsi untuk kemudian tadi itu menjadi anak yang dipelihara, diberi kasih sayang, bukan, tetapi justru menjadi objek sasaran pelampiasan syahwat bejat dari dua pasangan gay ini. Jadi dia jadi bulan-bulanan gitu, menjadi korban dari perilaku rusak dari kaum Sodom ini. Jadi kalau kemudian kita berkaca dari satu kasus ini saja, meskipun kemudian banyak sekali kalau mau kita buka lagi ada banyak sekali, bahkan di Indonesia kasus pasangan bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan gay, tapi lesbian, perempuan dan perempuan, itu juga ternyata ada di akhir tahun 2025 itu ditemukan seorang anak inisialnya AMK yang ditemukan tergeletak di atas kardus di depan toko atau di depan pasar begitu ya, yang dalam keadaan berat badannya itu 9 kilo untuk anak usia umur 7 tahun, yang penuh luka-luka, penuh wajahnya dengan luka bakar, ada patah tulang, ternyata disiksa oleh siapa? Oleh pasangan sejenis dari ibunya. Jadi sejenis yang perempuan pun ternyata juga begitu sadisnya, begitu sadisnya. Jadi di sini kalau kita mau lihat dari dua peristiwa itu, kerusakan yang sedang kita bicarakan tentang orientasi seksual yang menyimpang, yang itu kalau nanti di dalam Quran itu kita baca itu disebut sebagai melampaui batas, kaum yang mendolimi diri mereka sendiri, ya memang mereka itu melampaui apa yang menjadi ketetapan dari Allah. Itu kerusakannya itu tidak hanya dirasakan oleh para pelakunya, bahkan tidak hanya dirasakan oleh circle-nya, misalkan sesama komunitas homo, komunitas lesbian, tidak, tetapi bahkan anak-anak yang tidak bersalah, anak-anak yang bahkan bayi sekalipun itu ternyata menjadi korban dengan sebuah level kesadisan yang luar biasa. Nah, nanti kalau kita membuka apa yang disampaikan di dalam Quran, ternyata memang karakter mereka itu begitu. Kalau kita juga masih ingat di Indonesia beberapa kasus pembunuhan berantai diikuti dengan mutilasi, dengan kesadisan yang luar biasa, itu ada beberapa kasus yang itu ternyata melibatkan juga kaum homo, seperti yang di Jombang itu pertama kali kita mengungkap ya kasus pembunuhan yang sifatnya serial pada banyak korban dengan kesadisan, itu kasus Rian ya di Jombang. Lalu robot gedek itu orang di jalanan, anak-anak di jalanan sekian puluh itu anak yang jadi korban. Bisa jadi dia itu kemudian ada di dalam ruang, di balik ruang-ruang pendidikan, bahkan pendidikan agama, yang kemudian kita juga yang terbaru mungkin di Indonesia sempat ramai juga, seseorang yang dia dikenal sepertinya itu alim sebagai seorang habib, seorang ulama, ternyata ada pelaporan yang kemudian juga dilakukan, telah melakukan tindak kekerasan seksual sodomi kepada beberapa para penghafal Quran atau kemudian yang mau belajar gitu ya, para tulab. Nah, jadi di sini memang keperluan kita untuk kemudian membicarakan ini dengan terbuka, dengan jelas, itu karena memang apa yang mereka lakukan pun sudah tidak lagi diam-diam, sudah tidak lagi ada di balik-balik pintu yang tertutup, yang mungkin orang itu tidak tahu dan tidak bisa belajar dari kekejaman mereka. Tapi justru yang nampak itu para pelaku kejahatan ini itu memang kayak show off ya, seperti melakukan sebuah perayaan syiar, dan itu menjadi semacam dakwah dari kerusakan mereka, agar kemudian satu sisi itu menguatkan mereka-mereka yang masih ragu untuk membela mereka itu semakin muncul ke permukaan, dan sisi yang lain akan membuat mereka-mereka yang
mengambil posisi berani berhadapan, itu dibikin ngeper, dibikin dibikin merasa ragu dan takut untuk berani menyuarakan karena dikalahkan oleh arus besar yang mereka ciptakan bahwa yang sedang mendominasi hari ini adalah pihak mereka gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari satu peperangan yang hari ini itu kita sedang hadapi, sedang alami. Tidak harus kemudian generasi kita habis, masyarakat kita itu habis dengan dimatikan dalam bentuk serangan-serangan perang yang fisik karena dibom dan seterusnya, tidak. Tetapi faktanya meskipun anak-anak kita itu ada, anak-anak kita tubuhnya sehat, tetapi masa depan mereka dihancurkan karena pemikiran yang mereka emban, karena akidah yang kita tanamkan itu ternyata dibongkar, pemikiran akan keterikatan pada syariat yang kita installkan itu ternyata kemudian justru dibuang, dan kemudian mereka malah mengambil akhlak-akhlak buruk yang itu diajarkan oleh para influencer kah, oleh film kah, oleh hiburan dari lagu-lagu yang mereka dengar, dari cerpen-cerpen digital yang mereka baca, dari tren yang kemudian selalu FYP dan mampir ke beranda-beranda mereka di akun-akun sosmed. Jadi disinilah sebenarnya kepentingan kita. Kalau kemudian kerusakan yang dikampanyekan secara terbuka ini itu kita diamkan saja, atau kemudian kita memilih membicarakannya itu dengan kayak agak ragu-ragu dan agak kurang pede dan merasa insecure karena khawatir kita nanti menjadi objek bully atau serangan mereka-mereka yang tidak sepemahaman kita, maka pada saat yang sama berarti kita sudah melakukan pengkhianatan dan pembiaran terhadap anak-anak kita untuk kemudian mereka hancurkan. Nah, kenapa kok kemudian mereka ini menyasar anak-anak? Kalau kita rangkumkan begitu Ibu ya, itu gabungan dari berbagai macam alasan. Alasan yang pertama itu, yang ini memang nggak akan mungkin mereka sampaikan itu secara terbuka, tapi kalau hari ini sih sudah ada, kita bisa menemukan mereka membicarakan persoalan sifatnya syahwat ini juga dengan terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan alasan syahwat di sini? Karena menyasar anak-anak itu bagi mereka itu lebih nikmat, lebih lembut katanya begitu. Itunya masih, kalau ibaratnya zaman dulu kita menyebut masih perawan. Nah itu karena kalau mereka yang sudah biasa dipakai jalan belakang itu kan yang namanya sphincter atau semacam klep penutup untuk karet yang melingkari otot yang akan berfungsi untuk menutup jalan belakang mereka itu kan sudah longgar. Ketika kemudian sudah longgar, itu nggak semata-mata itu bagi mereka mengurangi kenikmatan, tapi sebenarnya membawa mereka juga ada pada kondisi seperti BAB-nya itu yang merembes terus, bau dan seterusnya. Jadi ada alasan kemudian mereka menyasar anak-anak. Yang kedua, menyasar anak-anak itu tentu saja lebih mudah dilakukan, lebih murah, ya, dan lebih visible untuk kemudian mendapatkan keberhasilan. Karena kalau dengan orang dewasa, mereka mengharuskan ada modal-modal yang mereka butuhkan. Apa modal tampilan fisik mereka yang juga dianggap menarik kah? Ataukah kemudian kalau kemudian dia mau membeli berarti dia harus menyediakan harga tertentu yang harus dia siapkan uangnya. Sementara kalau anak-anak, apalagi kemudian ini anak-anak yang dalam kondisi rentan, lemah, yang dalam keadaan miskin, tidak biasa memegang uang saku, tidak biasa mendapatkan hadiah. Ketika kemudian dia dibelikan hanya semangkok bakso saja dikasih hadiah semangkok bakso oleh tukang bakso, dikasih semangkok es campur oleh tukang jualan es, satu es krim, itu sudah cukup ternyata untuk kemudian membuat mereka itu merasa worth it untuk mengikuti apa maunya
si pemberi tadi disuruh melakukan, kemudian akhirnya menjadi korban kekerasan seksual atau perkosaan pun mereka mengira itu adalah sesuatu harga yang berharga, yang layak, karena memang mereka tidak pernah mendapatkan es krim tadi, minuman tadi, makan seperti bakso tadi, yang itu kemudian cukup menggoda mereka untuk kemudian memenuhi apa yang diminta, gitu. Ya mudah dari sisi kemudian mau memaksa sekalipun, kekuatan yang seperti apa tuh yang dimiliki oleh seorang anak dibandingkan ketika dia berada dengan orang dewasa. Diberi ancaman yang dibikin sedemikian menakutkan, akal, kemampuan berpikir seorang anak belum memiliki kesempurnaan untuk bisa mendudukkan mana resiko besar, mana resiko kecil, mana yang sesungguhnya itu merupakan satu bahaya, mana yang tidak. Mereka tidak memahami hal tersebut, belum memahami hal tersebut. Sehingga kemudian mau dipaksa pun, mau diperkosa dengan adu fisik pun itu juga memungkinkan dilakukan. Dan ya lemah ya. Dari sisi yang lain ternyata itu juga ada target untuk melakukan duplikasi diri mereka, profil mereka. Ya, kalau mereka itu mau mengkader orang, kalau mereka mau menginginkan komunitas mereka, eksistensi mereka itu tetap ada, maka ketika mereka berhasil mendapatkan kader itu dari anak, pada saat mereka masih anak, itu artinya peluang untuk eksistensi kaum mereka yang akan meneruskan itu lebih panjang. Kenapa kok bisa anak-anak yang kemudian disasar ini akhirnya tadinya sepertinya terbaca sebagai korban, tapi kemudian mengapa mereka itu akhirnya menjadi pelaku? Karena pada saat kemudian mereka itu disasar oleh kaum LGBT ini, mereka itu tidak hanya dipaksa atau kemudian diberikan sebuah pengalaman peristiwa traumatik, tidak, tetapi diperkenalkan juga dengan pengalaman pertama merasakan kenikmatan seksual yang salah tadi. Jadi mereka itu juga dipuaskan, dan kita bisa bayangkan ketika kemudian sebelumnya itu tidak pernah ada memori tentang aktivitas seksual dan kenikmatan seksual pada seorang anak, lalu itu menjadi pengalaman pertamanya, maka itu menjadi semacam template dalam benak mereka, dalam rasa mereka, untuk kemudian yang mempengaruhi bagaimana kemudian mereka itu akan merencanakan atau menginginkan ketika melakukan atau mencari kenikmatan seksual di masa yang akan datang. Nah, disitulah mengapa itu menjadi sebuah proses kaderisasi sebenarnya. Lalu kenapa anak-anak ini menjadi pihak yang paling rentan dalam hal ini untuk kemudian memang jatuh untuk jadi korban? Yang pertama, sebenarnya kalau di luar itu biasa pakai disebut menggunakan istilah krisis identitas. Kalau sebenarnya kata-kata krisis identitas ini kalau dalam proses pendidikan Islam yang seharusnya kemudian kita sempurnakan, ini tidak boleh dan tidak layak ada. Karena setiap anak ketika mereka itu dilahirkan, maka di situ itu sudah disiapkan seperangkat peraturan oleh Islam untuk memastikan sang anak itu nanti itu tumbuh, saatnya dia itu menjadi mukallaf, dia itu sudah siap untuk menjadi seorang hamba untuk mengemban taklif dari Tuhannya. Artinya memang mereka itu pasti disiapkan, tidak ada ceritanya anak itu kok nyari sendiri identitasnya. Sebagaimana seorang anak itu ketika dia itu lahir, dia langsung diberi nama, ini namanya Yanti, dia orang tuanya ini, jenis kelaminnya ini, itu tuh bukan dia mencari-cari begitu. Yang sudah diberitahu, sudah disiapkan, diinstal, diajarkan bagaimana identitasnya saja. Itu ketika dia itu besar dengan pengaruh dari luar, yang tadinya Yanti bisa berubah jadi Yanto gitu. Apalagi kemudian tidak pernah disiapkan. Jadi sebenarnya
seharusnya dalam konteks pendidikan Islam para keluarga-keluarga muslim, orang tua muslim, masyarakat Islam, tidak boleh ada anak, mau itu remaja yang kemudian seolah-olah dianggap sebagai masa bergejolak dan masa pancaroba. Nggak ada begitu. Adanya itu adalah mereka itu memang sejak dari dia dilahirkan itu ada para pemegang amanah untuk memastikan mereka itu tumbuh sehat, besar, dan identitas yang kemudian jelas, yaitu mereka itu menjadi hamba Allah dari yang tadinya itu belum siap untuk menjadi mukallaf, disiapkan pada saatnya dia itu sudah akil balik, dia menjadi seorang mukallaf, siap mengemban taklif-taklif dari Tuhannya. Jadi, tapi masalahnya sekarang memang fenomena ideal demikian itu makin lama makin hilang dari benak umat. Banyak keluarga-keluarga muslim, banyak orang tua yang meskipun mereka muslim, mereka tidak memahami ada kewajiban tersebut. Sehingga akhirnya kita memang menemukan ada fenomena gelombang lahirnya generasi muda Islam yang memiliki atau mengalami krisis identitas. Meskipun sebenarnya harusnya tidak boleh ada. Itu satu. Yang kedua, jadi karena mereka krisis identitas, ya tentu saja namanya mereka itu tidak tahu mereka itu siapa, untuk apa dia hidup, bagaimana cara dia menjalani hidup, nggak mengenal halal haram, nggak mengenal baik buruk, terpuji tercela. Saya ambil contoh, ada kemarin saya membaca satu postingan di sosmed yang ditulis oleh Nakes, pasien usia SMP 12-an tahun, anak perempuan. Ketika dia singkatnya itu ketika diperiksa itu kan ternyata ada di dalam vaginanya itu sobekan kain begitu yang sudah membusuk. Karena dia datang di situ karena panas 7 hari, nggak mau makan, mual mau muntah terus. Nah, itu ketika kemudian sudah diperiksa semuanya, akhir terakhir itu adalah kemudian dilakukan pemeriksaan dalam, itu ketemulah di situ di dalam vaginanya ada sobekan kain yang sudah membusuk. Lalu ditanyalah dia sama si nakes ini, apa ini? Oh, itu kemarin kan perdarahan, keluar darah terus, lalu disumpel sama, dia nyebutlah nama seorang cowok, sumpel lah sama dia supaya biar nggak berdarah lagi. Ditanyalah, itu siapa cowokmu? Misalkan dikasih nama ya B begitu. Iya teman sekolah, bukan satu sekolah, tapi dia itu sama SMP-nya, tapi dia sekolahnya beda, seragamnya bagus, katanya begitu. Lalu mengalirlah cerita itu sampai, kamu sering melakukan yang seperti itu dengan pacarmu? Dia mengatakan bahwa di rumah kan biasanya sepi, ayah saya berdagang, ibu membantu ayah berdagang, kakak ada tapi sekolah pulangnya malam. Jadi karena di situ sepi, teman-teman itu biasa main. Siapa yang dimaksud dengan teman-teman itu? Disebutlah dia ada 4 cowok itu. Dan kemudian di situ mengalirlah cerita bahwa mereka akhirnya itu punya kebiasaan setiap pulang sekolah nonton film porno, lalu kemudian si cewek ini digilir sama 4 orang itu. Dan dia tidak tahu kalau itu sesuatu yang haram, itu sesuatu yang rusak, tidak pernah disiapkan, tidak pernah diberikan sebuah modal tentang bagaimana bergaul, bagaimana mengenali diri, bagaimana menjaga kehormatan, tidak ngerti. Yang seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, paparan masif. Mereka kalau yang generasi muda hari ini antara Gen Z, Alpha itu sudah penduduk asli dunia digital, memang pegangannya itu adalah gadget yang selalu online 24 jam, 7 hari. Di situ mereka dikasih fasilitas oleh orang tuanya, bisa nyekrol apa saja tanpa
pada waktu dibelikan HP, pada waktu diberi akses WiFi atau internet kuotanya dipenuhi, orang tua itu tidak dengan sebelumnya memberi modal. Untuk apa HP itu? Apa yang bisa kamu cari? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Bagaimana kemudian memberi literasi digital ketika kemudian ada orang yang begini, ngajak kenalan atau bertanya dan seterusnya, nggak ada sama sekali diberi modal. Makanya ada di situ ketemulah mereka dengan paparan mahasiswa hari ini yang memang sangat sangat penuh dengan konten-konten merusak, ya, pornografi, porno aksi, termasuk akun-akun sosmed yang kemudian dari para influencer kerusakan, yang mereka menawarkan dan secara vulgar menceritakan prosesnya, bagaimana menaklukkan cewek, bagaimana menjadi gay dengan aman, bagaimana melakukan friend with benefit tanpa baper. Itu menjadi konten yang disebut oleh mereka para orang-orang rusak ini itu sebagai edukasi. Padahal itu merusak. Pada saat yang sama mereka ini anak-anak kita itu, karena ya harus diakui di sini nih ada kelalaian yang kita lakukan untuk memberikan imunisasi terlebih dahulu sebelum mereka itu terpapar dengan beragam serangan-serangan dari luar tadi. Jadi memang klop lah, ya. Mereka itu lemah, mereka tidak ada pendampingan, mereka tidak ada proses untuk menyiapkan, tapi langsung dilepaskan di alam liar yang bahaya sekali, predator yang memang nunggu mereka itu dilepas dan tidak diawasi dan tidak dijaga, maka mereka menjadi bulan-bulanan. Nah, kalau kemudian kita membaca dan apa yang diceritakan oleh Al-Quran terkait dengan kaum Lut, ternyata kaum Lut ini itu diceritakan oleh Al-Quran itu tidak hanya pada satu ayat atau satu surah. Luar biasa, Al-Quran itu mengulang-ulang kisah kaum Lut dalam berbagai macam surat, berkali-kali. Berkali-kali, dan yang disampaikan itu juga hal yang diulang-ulang. Bagaimana karakter dari kaum Lut, bagaimana awalnya, bagaimana kemudian mereka itu memiliki karakter dan profil yang bisa kita kenali sampai akhir dari perjalanan mereka itu seperti apa itu diceritakan pada kita dan itu diulang. Saya ambilkan hanya satu saja yang di ayat Al-A'raf dari ayat 80 sampai 84, karena kalau yang tadi mau di surat Hud, mau di Syu'ara, di An-Naml, di Al-Ankabut ini kalau Ibu buka semuanya sama, ya. Isi yang diceritakan itu memang kisahnya Nabi Lut dengan kaumnya dan istrinya, dan bagaimana kemudian karakter rusaknya mereka. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di Al-A'raf 80 ini itu di situ Nabi Lut itu berkata kepada kaumnya, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Coba bayangkan. Jadi di situ Nabi Lut berkata pada kaumnya, apa kalian itu melakukan perbuatan keji yang belum pernah ada satu manusia pun di minal alamin, di seluruh dunia ini sebelum kamu yang pernah melakukannya. Artinya memang ini kaum Lut itu memang keterlaluan. Mereka melakukan fahisyah yang perbuatan itu belum pernah ada kaum lain yang melakukan sebelumnya. Seorang pun sebelumnya melakukan di dunia ini. Jadi itu adalah kerusakan yang fahisyah, disebut fahisyah. Dan dia pionir. Nah, apa yang dimaksudkan dengan fahisyahnya ini? Lalu di ayat selanjutnya, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian itu melampiaskan syahwat itu kepada laki-laki dan tidak pada perempuan. Padahal mereka punya istri.
ada istri-istri mereka. Dan sebenarnya Allah menciptakan mereka itu juga dengan memiliki fitrah yang memiliki syahwat kepada para perempuan. Tetapi mereka justru memilih lelaki tidak dengan perempuan. Sehingga di situ bal antum kaum musrifun disebut oleh Nabi Lut, kalian itu memang benar-benar kaum yang musrifun, melampaui batas, keterlaluan. Tapi coba kita lihat lagi, nggak hanya berhenti sampai di situ. Ternyata ketika dikasih nasihat seperti ini, ditunjukkan keterlaluannya kamu itu, nggak pernah ada orang kayak kamu ini. Padahal kamu itu ya ada istrinya. Memang melampaui batas kalian itu. Itu apa yang kemudian dijawab oleh kaumnya? Wa makana jawaba qaumihi illa an qalu ahrijuhum min qaryatikum. Tidaklah kemudian jawaban kaumnya itu kecuali mereka berkata, usir itu Nabi Lut dan pengikutnya itu dari negerimu. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu orang yang sok suci, pemegang kunci surga. Itu orang-orang yang gitu. Jadi justru yang ngasih nasihat kebaikan itu malah dipersekusi, disuruh ngusir, dilebeli. Oh, sok suci, kayak orang yang paling nggak pernah maksiat saja, kayak nggak pernah punya dosa saja, kayak begitu. Nah, kalau hari ini kan begitu. Maka kemudian diceritakan oleh Quran, Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan kecuali istrinya. Dan istrinya ini, kalau di surat yang lain disampaikan, diceritakan, mereka itu punya karakter memang orang-orang kaum Sodom ini tuh. Ketika Nabi Lut kedatangan tamu, yang itu sebenarnya ada malaikat dalam bentuk manusia yang tampilan fisiknya itu tampan rupawan. Kan mereka para kaum Nabi Lut itu kan langsung seperti ngiler gitu kan. Wah, dan istrinya itu menjadi orang yang pertama kali kemudian menceritakan, wah ini pasti orang-orang ini senang ini begitu. Lalu dia pergi keluar menyampaikan untuk melakukan tindak keburukan kepada tamunya ini. Bayangkan, jadi dia malah menyebarkan kerusakan, ngajak-ngajak, kemudian secara rame-rame melakukan perbuatan maksiat yang fahisyah yang melampaui batas itu. Dan itu kemudian diakhiri ditunjukkan akhir dari mereka itu adalah mereka diazab oleh Allah dengan dihujani hujan batu. Nah, kalau kita detilkan satu persatu bagaimana karakter dan profil kaum Nabi Lut, kaum Sodom ini tadi. Yang pertama tadi, mereka menyimpang dari fitrah. Allah memberikan fitrah kepada manusia itu, diciptakan itu berpasangan laki dan perempuan. Satu sama lain itu memiliki, yang dibuat oleh Allah itu ada rasa ketertarikan untuk kemudian bisa memiliki kasih sayang, rasa cinta. Tetapi mereka justru menyimpang dari itu dan memilih memenuhi syahwatnya kepada selain yang sudah dihalalkan oleh Allah. Batasannya diterjang, melampaui batas. Tetapi tidak cukup di situ. Ketika mereka diingatkan, dinasehati, kemungkaran itu mereka sampaikan itu dengan bahasa kebanggaan. Nah, di ayat yang lain, di surat yang lain, ketika dikasih nasihat, kok kamu itu mendatangi laki-laki dan tidak perempuan? Mereka mengatakan, memang kami ini begini, kami nggak memiliki syahwat itu kepada para perempuan. Memang kami begini. Sama seperti yang hari ini kita lihat. Jadi ketika kemudian mereka itu diberi nasihat, ditunjukkan kamu itu yang kamu lakukan itu maksiat, yang kamu lakukan itu penyimpangan, yang kamu lakukan itu dosa. Maka mengatakan, ya sudah, memang kami ini seperti ini kok. Malah kemudian ada yang mencari-cari dikaitkan dengan, oh memang ini bawaan dari lahir, ini bawaan gen, ini
Itu sebenarnya omong kosong, tidak ada. Jadi justru kemudian mereka menyampaikan sebuah jawaban dengan menunjukkan kebanggaan akan kemaksiatan yang mereka lakukan secara terang-terangan, berusaha menjadikannya tren. Tadi itu diingetin malah nyolot. Istrinya Nabi Lut tadi begitu menemukan ada korban, dia malah mengabarkan, ayo kita lakukan pesta, kalau hari ini kan lakukan pesta seks. Kaum humuk, kalau hari ini kita menemukan digerebek, mereka ada banyak sekali lelaki yang kemudian melakukan tindakan kaum Sodom ini beramai-ramai. Jadi terang-terangan, ada publikasinya, dibikin kompetisinya untuk encourage, untuk mendorong supaya kaum LGBT ini tidak merasa minder, dan itu dianggap sebagai bagian dari prestasi. Dimunculkan kompetisi untuk mengapresiasi transgender, laki-laki yang bisa berdandan paling cantik, dijadikan ada Miss Guy dan seterusnya. Ada yang ketiga tadi, mengajak orang lain, mempromosikan penyimpangan agar itu menjadi budaya massal. Persis seperti yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut tadi dan kaumnya. Dia justru ngajak beramai-ramai. Maksiat nggak sendirian karena merasa malu, karena merasa wah ini salah, enggak. Tapi mereka justru melakukannya secara massal, dan itu hari ini kita menemukannya. Dan yang berikutnya tidak hanya itu, ketika kemudian ada yang memberi nasihat itu tadi ditolak, dakwah itu ditolak, bahkan kemudian pelakunya diinginkan dipersekusi, dibungkam, disuruh ngusir, dilabeli itu para pendakwahnya itu Nabi Lut dan kaumnya yang lurus, itu orang-orang yang sok bersih, sok suci, yang begini begitu. Jadi itu yang kemudian memang dilakukan oleh kaum Sodom. Diulang-ulang itu oleh Al-Quran, diceritakan yang seperti itu. Nah, hari ini ternyata itu kemudian dibawa oleh kaum Sodom hari ini, para homoseksual, para gay, atau kaum LGBTQ plus yang kemudian hari ini berusaha melakukan kerusakan, gitu ya. Yang dilakukan itu adalah ada strategi yang mereka lakukan secara bertahap dan masif, sampai kemudian nanti itu akan membuat apa yang tadinya salah, apa yang tadinya maksiat, itu akhirnya menjadi berubah menjadi itu adalah normal. Itu upaya normalisasi yang mereka lakukan itu. Jadi sampai kemudian ada tampilan tadi itu, ada dua pasangan, ada sepasang gay yang menikah lalu bisa mengadopsi bayi secara legal. Itu bisa kita baca sampai ada terjadi seperti itu secara publik, legal. Itu berarti ada proses dan tahapan-tahapan sebelumnya yang terjadi, yang kadang itu kita itu tidak ngerti, umat ini masalah ini tidak ngerti. Jadi yang pertama, mereka masuknya itu melalui upaya untuk merubah cara berpikir, logika, dan pemahaman. Paling mudahnya, yang pertama kali yang mereka pakai itu adalah pemilihan diksi dan bahasa. Jadi mereka menggunakan bahasa, pilihan kosakata tertentu karena memang ada target tertentu, yaitu mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Nanti setelah ini saya tunjukkan. Tahap satu itu mengubah istilah, menggunakan bahasa untuk merubah pemikiran. Itu nomor satu. Yang kedua, tidak sekedar pemikirannya yang diajak untuk berubah, yang tadinya itu menganggap itu salah, itu menganggap itu menjadi benar atau baik. Yang kedua itu rasa yang dimiliki oleh masyarakat juga dirubah. Jadi menarik simpati. Nanti ada caranya, tahap dua. Lalu yang ketiga, sampai ketika kemudian pemikiran itu sudah berubah, rasa itu juga sudah, yang tadinya itu
bencinya tadinya itu kok gitu, akhirnya ya kasihan, ya nggak apa-apa, ya sudahlah wong itu, toh itu juga ambil sendiri, kehidupan pribadinya sendiri ya, sudah mulai begitu normalisasi, ya sudah nggak apa-apa. Dia kemudian pokoknya nggak ganggu orang. Nah, dia para LGBT ini kemudian melakukan live di TikTok, menyampaikan tips-tipsnya bagaimana hidup menjadi pasangan gay. Mereka ikut hadir, mereka ikut nge-give, mereka ikut tap love, mereka ikut share. Bahkan kemudian ketika ada itu kemarin influencer yang asal dari Indonesia yang sekarang jadi pasangan gay di Jerman kalau nggak salah. Dia mau melakukan roadshow. Ada banyak ibu-ibu yang sudah nunggu-nunggu roadshow itu. Nah itu namanya sudah normalisasi. Yang berikutnya setelah kemudian masyarakat itu sudah merasa itu biasa, itu normal, itu nggak salah. Masuklah mereka pada tahapan perayaan, merayakan itu tuh mereka muncul di ruang publik show off dalam bentuk siar-siar ya, misalkan ada Pride Month atau Month of Pride, biasanya itu bulan Juni, perayaan kaum gays secara internasional itu kan biasanya dilakukannya kan di bulan Juni akhir, ada kalanya mundur ke Juli, Agustus sampai September. Itu biasanya di sini. Nanti orang misalkan hari ini di mana, di San Francisco, sekarang di Washington. Dari seluruh dunia para gay itu kemudian berkumpul membawa bendera pelangi, di shoot secara publik, di live streaming kan, mereka lalu show off di situ ya berciuman, ya melakukan tindakan mesum di publik. Seperti itu sesuatu yang ya itu kayak pamer kekuatan ya. Mereka merayakan itu. Dan yang terakhir, nah sekedar mereka merayakan, yang itu akan membuat orang-orang itu seperti terdiam. Dia akan nggak mencukupkan diri sampai di situ. Dia akan masuk ke ranah hukum, mempengaruhi kebijakan, akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang legal. Dan kalau ada yang menolaknya, maka juga mereka siapkan peraturan untuk melakukan pembungkaman. Nah, coba kita masuk satu-satu. Tahap 1, mengubah bahasamu. Jadi dia masuk menggunakan bahasa itu dia pilih. Dia menggunakan diksi tertentu untuk mewakili makna tertentu yang memang mereka mau landingkan. Kalau disebut itu adalah LGBT kaum Sodom, Sodom itu langsung kan orientasinya Sodom itu kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut yang itu dihukum oleh Allah, dihukum mati, dibalik, dihujani dengan batu, dihukum pedih. Itu memberi kesan wah buruk kaum Sodom itu. Jangan pakai menyebut mereka sebagai kaum Sodom. Mereka adalah lalu menggunakan istilah itu LGBT atau kemudian ini homoseksual, bukan kaum Sodom, bukan kaum Lut, bukan. Ini homoseksual, ini hanya semata persoalan orientasi seksual. Seperti heteroseksual, orang itu kayak ada laki perempuan yang kemudian mereka itu punya kecenderungan ke beda gender, kesukaannya. Lah yang ini sesama, itu hanya masalah orientasi, bukan kaum tertentu yang jahat, tidak, yang mereka rendah, itu orientasi saja. Jadi orientasi seksual nggak disampaikan itu penyimpangan, itu kerusakan, itu kemaksiatan, itu kriminalitas, enggak, itu berusaha diganti. Itu kan hari ini tuh identitas itu bisa laki, bisa perempuan, bisa netral, kayak begitu. Ada mulai mahasiswa kita ditanya nama, gendernya, dia gender netral ngakunya. Itu dikatakan ini persoalan identitas saja, mengenali identitas kita itu ingin dikenali sebagai apa, dan itu adalah hak. Dan ini kan memang manusia itu gak sama semua, ini keberagaman.
Ketika kemudian ada yang kemudian menunjukkan gaya berpakaian yang laki menyerupai perempuan, perempuan itu hanya ekspresi, ekspresi diri. Nah, penggunaan diksi ini sangat sangat berpengaruh, sangat penting dan berpengaruh karena dengan ketika kemudian pilihan kata tadi berubah, bahasa tadi yang dipakai kemudian berubah, makna yang mau dibawa itu landing di situ. Sehingga ketika kemudian orang itu berpikir itu juga dipengaruhi oleh makna yang dibawa oleh si kata tadi, si bahasa tadi. Itu satu. Akhirnya pemikiran yang tadinya mengatakan ini salah menjadi enggak salah, itu wajar. Itu hak, nggak bisa disamakan semua orang. Itu manusiawi, itu fitrah. Nanti begitu nanti bisa-bisa sampai ke arah sana. Nah, masuk masuk ke tahapan yang kedua. Yang diincar itu rasa, nggak sekedar pemahaman atau logika, tapi rasa. Maka di situ tuh kita bisa melihat ada film-film yang kemudian atau film atau cerpen atau iklan atau apa yang kemudian berusaha menunjukkan bahwa ternyata pasangan gay itu tidak menakutkan yang dibayangkan oleh orang. Oh, mereka itu dia baik-baik loh, mereka itu loh juga misalkan digambarkan merawat bayi, oh di mereka itu juga sangat penyayang. Atau kalau mereka itu kemudian dibully atau menjadi korban kekerasan dari masyarakat yang tidak toleran, di situ digambarkan membuat masyarakat itu merasa terenyuh atau kasihan kalau kemudian mereka itu sampai di seperti itu ya. Mereka itu hanya karena tidak kuasa menahan rasa sukanya itu pada sesama jenisnya. Jatuhlah di situ tuh mulai rasa yang tadi itu membenci dengan kemaksiatan itu menjadi bagaimana lagi, pikirannya sudah mengatakan bagaimana lagi manusia itu bermacam-macam. Ada yang kemudian ternyata itu sukanya dengan sesama jenis, dan kalau kemudian itu dipaksa, kasihan dia, nggak bisa hidup, kasihan dia, kasihan, nah terus. Akhirnya ya sudah, kita bisa memahami, sama-sama menghormati, yang penting mereka saling mencintai, nggak ada yang dirugikan. Nah itu akhirnya sudah berubah perasaannya. Dan masuklah kemudian pada tahapan yang ketiga, menjadi fenomena itu sudah dianggap normal. Ya, di antara bentuk normalisasi yang tadi saya sampaikan itu, mereka sebenarnya itu melakukan kemaksiatan, laki menyerupai perempuan dalam pandangan saya melakukan kemaksiatan, tapi kita malah memandangi sebagai komoditas, lelucon, satu ekspresi diri yang perlu diapresiasi. Bahkan para ibu-ibu kemudian komentar itu, saya saja yang perempuan tulen nggak bisa dandan kayak gitu, keren kamu, malah diapresiasi. Jadi awalnya mengatakan itu tidak benar, akhirnya itu menjadi urusan pribadi. Mau gimana lagi, nggak salah, apanya yang salah? Dia juga zina meskipun berombongan tadi ya di balik kamar kan. Yang salah ya yang grebek. Jadi akhirnya malah menjadi sesuatu yang terbalik, sudah normal. Akhirnya justru yang menerima itu yang normal, yang masih mempertanyakan itu yang akhirnya menjadi seperti kaum radikal atau orang yang tidak normal. Nah, yang berikutnya kemudian kita melihat mereka akhirnya keluar itu tadi dalam bentuk perayaan. Yang tadinya tabu, mereka keluar itu sebagai sebuah proses mensiarkan. Masuklah mereka itu ke fashion, ke iklan, ke buku-buku pelajaran. Bahkan kalau di barat itu ya masuk dalam kurikulum, mereka ngajar dalam tampilan seorang queer misalkan itu cowok tulen tapi dandanannya ngajarin anak-anak kecil tentang gender, tentang homoseksual, tentang it's okay menjadi seorang homo dan seterusnya. Akhirnya memang menjadi tren. Nah, yang berikutnya mereka melakukan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum secara legal, dan pihak yang kemudian berusaha mengoreksi dan meluruskan mereka itu akhirnya menjadi ada pada posisi yang seperti melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia yang itu
sudah dipatenkan dalam hukum. Sehingga mereka lah justru yang benar itu yang kemudian diberi label negatif, oh itu orang-orang intoleran, itu orang-orang radikal, itu orang-orang yang penuh kebencian. Soleh pribadi, tidak soleh sosial. Karena yang LGBT soleh sosial. Mereka meskipun mereka itu dikatakan seperti orang berzina, tapi mereka suka sedekah. Begitu, kebalik-balik. Hingga sampai hari ini posisinya, hingga pertengahan 2026 ya bulan ini, yang negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, same sex marriage, itu ada sekitar 39 negara. Tapi yang tidak mempermasalahkan hubungan homoseksual, bukan mencatat secara legal pernikahan, itu lebih banyak, yaitu 130 negara. Nah, lalu bagaimana yang bisa kita lakukan untuk melindungi generasi kalau sudah seperti ini? Maka solusinya itu tidak bisa kalau cuman para ibu dekap anaknya, kembali perhatikan gadget anaknya, kalau semata begitu ya tidak bisa. Anak-anak jangan dibiarkan salah pergaulan, yang seperti apa yang dimaksudkan itu. Maka kalau kemudian kita lihat sebenarnya yang dituntunkan oleh Islam itu ya melibatkan 4 level atau 4 pilar ini. Yang pertama tentu saja memang dari individunya sendiri. Ini kalau kita bicara kalau masih anak-anak, belum dewasa, belum mukallaf, berarti dia yang sedang kita bahas adalah bagaimana menyiapkan mereka untuk menjadi individu yang memiliki kemampuan melindungi dirinya, yaitu ketakwaan dan beberapa hal yang akan bisa menjadi pertahanan dirinya ada di level personal. Nanti setelah saya tentukan. Lalu yang kedua, memang dibutuhkan juga peran dari keluarga, karena bagaimanapun bahkan untuk melahirkan individu yang memiliki ketakwaan dan pertahanan diri yang bagus ini, itu juga awal mulanya itu tidak ada bayi lahiran kecuali itu dalam pernikahan, kan? Dalam satu keluarga ada orang tuanya. Nah, keluarga itu sekolah pertama dan utama, dan dia harus jadi teladan. Nanti di situ peran yang dia mainkan. Dan yang ketiga, mereka ini harus hidup dalam atmosfer, dalam lingkungan yang kondusif, bukan yang masyarakatnya itu sensitif. Ketika melihat kerusakan, mereka itu berusaha untuk memperbaiki. Ketika ada kesalahan, mereka akan berusaha menghentikan, bukan malah individualis, lalu malah mencibir dakwah. Gitu. Tapi masyarakat yang kondusif itu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka itu melakukan dakwah. Yang keempat, dan ini adalah perlindungan yang paling komprehensif ya, karena dia pemilik kekuatan dan kekuasaan untuk menerapkan aturan dan memaksa orang tunduk pada aturan itu, termasuk dia memiliki kemampuan untuk memobilisir sumber daya apapun. Itu adalah negara. Satu persatu. Yang pertama, untuk kemudian bisa mencegah anak-anak kita, generasi kita dari terjatuh pada LGBT, menjadi kaum sodom, itu tentu saja adalah kontrol diri yang lahir dari adanya ketakwaan individunya dia. Jadi itu pasti berawal dari kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Kalau dalam satu kitab itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutnya sebagai adanya ar-ruh pada diri seseorang. Apa itu? Idroksillah billah. Idroksillah billah, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Bahwa Allah itu Tuhannya, dia itu hamba, dia itu hidup itu diciptakan, ada maksud penciptaan, ada kewajiban untuk terikat pada syariah, untuk kemudian dia jadikan sebagai guidance menjalani hidup. Nah, jadi di situ ada akidah, ada tauhid, ada pemahaman tentang cara hidup, yaitu syariah kafah itu, dan di dalamnya ada salah satu hukum tentang akhlak ifah yang spesifik terkait dengan persoalan ini adalah ifah, penjagaan diri. Dia tidak akan menceburkan dirinya ke dalam hal-hal yang bisa merusak kehormatannya,
melindungi mulai dari matanya, telinganya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, kakinya mau melangkah kemana, ya sekiranya itu kemudian akan bisa membawa dia jatuh pada kehinaan, merusak kehormatan dia, dia akan menjaga dirinya. Kalau berteman dengan itu terlihat ada di area itu, yang itu tempat pusat atau sentra perzinahan, itu tuh dia tidak akan melangkah ke sana. Dia tidak akan masuk ke dalam tempat-tempat yang itu memang menjadi sentra-sentra maksiat. Nggak akan dugem, nggak akan clubbing, nggak akan ke tempat-tempat prostitusi, meskipun hanya untuk menemani temannya dan seterusnya. Nah, itu naifah. Tapi kalau kemudian hanya individu ini saja, lalu tadi itu gempuran dari luar biasa, dia juga ternyata dibiarkan lahir besar tumbuh begitu saja tapi tidak disiapkan, juga nggak akan bisa ada ini. Maka memang harus kita runtut juga, harus ada keluarga yang dia itu memerankan fungsinya. Karena keluarga itu madrasah pertama dan utama. Maka orang tua itu punya kewajiban untuk menyempurnakan hal-hal ini. Yang pertama tentu saja merekalah yang menjadi peletak dasar warna kepribadian sang anak. Yang wajib kita wujudkan itu kan lahirnya anak-anak berkepribadian Islam. Kalau bahasa umum itu anak solih, anak muslih, baik memperbaiki. Jadi di situ tentu install akidah, install kesadaran akan keterikatan pada syariah, lalu apa saja syariah-syariah yang kemudian harus mereka pahami sebagai jalan hidup, termasuk diantaranya itu adalah nilai-nilai akhlak atau moral, dibiasakan. Itu di rumah awal mulanya. Lalu yang kedua, secara spesifik dan eksplisit memang harus diterangkan tentang fitrah laki, perempuan, peran yang dimainkan oleh keduanya, apa yang halal, apa yang haram bagi keduanya, itu ditunjukkan. Gender itu dijelaskan. Laki itu begini, perempuan itu begini, perannya berbeda. Tidak boleh mereka menyerupai satu sama lain. Mereka tidak boleh, dan seterusnya diterangkan. Yang ketiga, tidak sekedar menerangkan, tapi langsung teraplikasikan dalam keseharian. Menjadi teladan, jadi sang anak bisa lihat, oh jadi bapak itu gini, oh jadi ibu itu begini. Bagaimana interaksi di antara bapak dan ibu. Itu mereka melihat. Lalu jadikan rumah itu adalah tempat yang nyaman anak untuk pulang, mau berbagi masalah, bertanya, mencurahkan kegalauan, mencari solusi. Itu tempat ternyaman, terpercaya adalah kedua orang tuanya dan rumah. Maka jadilah orang tua yang memang memiliki kedekatan dengan anak dan menjadikan rumah itu memang tempat pulang. Dan yang berikutnya, kita juga menggunakan jalur langit untuk melakukan perlindungan, tidak sekedar membekali mereka modal, tapi kita juga meminta tangan Allah bekerja untuk menjaga mereka. Nah, yang berikutnya, ketika kemudian hari ini meskipun mereka itu tadi satu sisi kan rentan itu mereka nggak disiapkan, tapi bombardir dari luarnya itu kerusakan itu masih lihat apa, terutama adalah menggunakan media digital, menggunakan gadget, lewat internet, lewat teknologi. Ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka hari ini, sehingga saat memberikan teknologi itu bangun kesiapannya. Jadi jangan sekali-kali menjadi orang tua yang menjadikan HP itu sebagai pengasuh diam agar anak tidak rewel, supaya saya bisa cuci-cuci, supaya saya bisa cuci piring, bisa bersih-bersih rumah. Anak saya biar tenang, kasih HP. Tidak boleh. Para orang tua muslim itu harus paham. Kalaupun dia itu mau memberikan HP, dia itu paham apa yang sudah dia modalkan kepada anaknya, dan apa kemudian rambu-rambu yang sudah dia instalkan kepada anaknya, termasuk perlindungan dalam bentuk misalkan parental control yang kemudian dia aktifkan dan seterusnya, itu harus dia lakukan. Jadi tidak boleh kemudian memberikan akses internet, pokoknya semua dikasih, nggak ada batasan, boleh mereka itu di kamar seharian dengan HP-nya, dengan kuota yang tak terbatas. Nggak pernah kita nggak punya hubungan yang baik dengan anak, mau nyapa, mau nanya saja, mau minta dia keluar aja nggak bisa dari kamarnya. Maka disitulah
sesuatu yang sebenarnya kita bangun kerusakan itu dari tangan kita. Maka lakukanlah pendampingan ini, lakukanlah pembekalan literasi digital, ya. Literasi digital. Kasih batasan, kasih modal untuk bisa mendudukkan dan mengenali ada apa di dunia digital, konten yang seperti apa yang kemudian harus kemudian mereka filter dan seterusnya. Yang ketiga, kita harus mewujudkan masyarakat yang peduli dan bergerak. Di dalam Islam itu kalau kita bicara hadis Rasul tentang perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan yang merusaknya, itu kan seperti perumpamaan penumpang kapal yang harus berbagi tempat karena banyaknya mereka, ada yang ada di dek atas, di dek bawah. Lalu kalau satu saat penumpang yang di dek bawah itu merasa daripada saya susah-susah ngambil air harus ke atas, toh saya orang yang paling dekat dengan air, lalu dia lubangi tempatnya sendiri, toh saya melubangi tempat saya sendiri. Nah itu adalah perumpamaan dari orang yang merusak keterikatan kepada hukum Allah. Kemudian kata Rasul, kalau penumpang yang lain itu membiarkan, dia nggak perlu memberi sebuah fasilitas, dia nggak membantu melubangi, dia nggak meminjamkan kapak, cukup mendiamkan saja. Maka itu sebenarnya berkontribusi pada menghancurkan tatanan itu, karena yang akan tenggelam tidak hanya si pembuat lubang, tapi seluruh kapal dan isinya. Maka disitulah kalau di dalam Islam itu masyarakat itu punya amanah dan punya kewajiban tersendiri, yaitu mereka wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka itu wajib menjaga masyarakat itu dari kerusakan secara kolektif. Ada kemuliaan masyarakat yang harus dijaga. Nggak boleh ada hal-hal yang merusak itu terus ada di situ, dibiarkan menjadi terbiasa, lalu kayak menjadi contoh. Nggak boleh ada. Menolak diam. Tidak boleh ada ketika ada kerusakan itu dinormalisasi. Itu adalah masyarakat yang kita butuhkan. Dan yang keempat, keberadaan negara, kalau dalam istilah fikih itu kita menyebutnya negara yang menerapkan Islam, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin itu ra'in, pemelihara urusan rakyatnya. Jadi dia yang bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Pada hadis yang lain, al-imamu kal junnah, ya. Imam itu seperti perisai, karena dia itu melindungi orang-orang berlindung dengan perisai itu, orang-orang berperang di balik perisai itu. Jadi di situ ada peran melakukan riayah, ada peran sebagai junnah, memelihara urusan rakyat itu dengan melaksanakan kebijakan dan penerapan hukum atau aturan atau sistem. Kalau terkait dengan mencegah generasi itu jatuh kepada kerusakan, tentu saja sistem pendidikan, karena di dalam sistem pendidikan itu ada mekanisme untuk mewariskan sakofah dan ideologi Islam kepada generasi secara massal, bukan orang per orang, nggak mengandalkan dari rumah ke rumah, tetapi seluruh anak umat ini melalui sistem pendidikan. Setiap anak yang masuk melewati sistem pendidikan, keluar dia itu pasti kemudian harus tercetak menjadi seorang yang bersahsia Islam, karena sistem pendidikannya memiliki kurikulum yang bertujuan seperti itu. Yang kedua, sistem pergaulan yang ada di tengah masyarakat, sistem sosialnya. Apakah di situ dibolehkan aurat terbuka? Apakah dibolehkan orang kemudian influencer itu menghasilkan konten-konten atau produk-produk yang itu menyerukan pada kerusakan? Apakah boleh ada iklan-iklan itu kemudian mengeksploitasi pornografi, porno aksi misalnya, dan seterusnya. Di situ sistem sosial, sistem pergaulan. Apakah boleh ada aurat dibuka? Apakah boleh mata jelalatan? Apakah boleh orang itu kemudian memperkosa, dan seterusnya. Itu bagian dari juga sesuatu yang harus diterapkan, begitu ya, diterapkan. Lalu yang berikutnya adalah sistem media dan perlindungan digital. Sistem medianya itu membolehkan nggak akun-akun yang kemudian mengajarkan kerusakan, inspirasi kemaksiatan itu kemudian tetap ada? Apakah kemudian website, aplikasi-aplikasi yang itu menjadi pusat-pusat
dilakukannya maksiat ya. Misalkan orang-orang yang zina itu kan memang ada menggunakan aplikasi tertentu itu. Apakah WeChat, apakah dan seterusnya. Nah, di situ itu dibiarkan atau tidak? Termasuk judol, pinjol itu juga sebenarnya harusnya itu ada pelindungan digital yang bisa dilakukan oleh negara. Dan terakhir adalah juga terkait dengan penegakan hukum dan sistem persangsian. Kalau kemudian ada yang melakukan pelanggaran, tegas nggak dilakukan hukuman sehingga membuat orang itu menjadi jerah, tercegah dari melakukan kemaksiatan yang sama. Nah, jadi di sini dengan cara seperti itulah maka kita akan bisa melakukan pelindungan kepada generasi supaya mereka tetap terjaga pada fitrahnya. Tanpa sinergi dari semua pilar itu tidak akan mungkin kita bisa melakukan perlindungan. Demikian Ibu-ibu, aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.